Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Dan kali ini kita akan menonton Shangri-La Frontier episode 21. Kita memasuki bab baru. Episode kemarin kan penutup dari babnya Wozaemon ya. Sekarang kita mulai masuk ke babnya Likagon yang paling kan kelar di season 2. Gue sama sekali gak ingat ini nyeritain apa ya nanti episode 21 ini. Kayaknya bakal ngelanjutin itu tuh yang episode kemarin si Sunraku masuk ke dalam Inventoria ya, baru ngeliat banyak robot. Nanti di situ bakal jelasin itu apa dan bagaimana cara pakainya. Seingat gue sih ada persyaratan yang harus dipenuhi tuh untuk bisa pakai barang yang ada di sana ya. Seingat gue sih gitu ya. Ya, mari kita coba nonton Shangri-La Frontier episode 21. So sampai jumpa setelah gue selesai nonton dan bye bye guys. Aduh, apa nih? Banyak piala nih. Siapa nih? Wede, VR-nya banyak apa lagi? Ini bisa-bisa satu VR, satu game nih. Sudah kayak kaset kan? 7 game, 7 VR. Anjir, 12 pak. 9. Kalau gue ngeliat ruangan, baru banyak piala. Dan ini tentang game. Gue tuh ingatnya Sally dari Bofuri. Gue nonton Bofuri season 2 kan berapa kali tuh? Ada 4 kali pak untuk nyari detail kecil kan. Sampai gue perhatiin tuh kamarnya Sally betul-betul. Yeay, akhirnya Oikatsu face reveal. Ale, dia main game dalam bukan pakai VR tapi pakai kursi pijat. Ale, sudah kayak ini. Sudah kayak Overlord. Overlord kan Ainz tuh duduk tuh di kursi sambil pakai VR juga sih. Tapi ini tanpa VR loh. Game-game kayak gini bagus loh. Buat orang-orang yang punya disabilitas ya, atau mungkin orang yang sudah lumpuh gitu, tidak bisa gerak kan. Jadi dihiburnya dengan cara game kayak gini. Dengan cara main game kayak gini. Ini yang pengen gue ngomongin dari kemarin nih. Semua barang yang ada di dalam Inventoria membutuhkan sumber energi yang disebut reaktor ether non-standar, atau kita sebut aja baterai lah. Mereka butuh baterai. Nah, baterainya tuh dapat dari mana? Jadi percuma gitu. Meskipun dapat ya, bisa dibilang cuma pajangan doang karena belum bisa dipakai. Oh, ini ada baterainya satu. Pensil gun. Nah, reaksinya Kadzo sama Pensil gun yang dengar ceritanya Sunraku ya, soal dia yang bisa bertahan ngelawan Likagon 5 menit dan segala macam. Ini tuh ngejelasin kalau sebenarnya Sunraku tuh jago banget sampai bisa diakui sama Likagon. Kalau kita sebagai penonton kan cuma ngeliat dari perspektifnya Sunraku, jadi kayak ngeliat kok gampang ya Sunraku lawan Likagon. Padahal mah kalau dari perspektif karakter lain, itu mah mustahil apa yang dilakuin sama Sunraku. Pensil gun nitipin timbangannya ke Sunraku biar kalau dia mati nanti lawan siapa? Saiger Zero ya. Si timbangan itu nggak jatuh. Kalau pensil gun mati, benda-benda yang kau taruh di tempat penyimpanan akan dijual secara otomatis. Oh, ini berarti ngejelasin nih. Artinya pensil gun betul-betul miskin. Jadi item yang ada di inventorinya jatuh semua, diambil sama Saiger Zero. Item yang dia simpan di storage itu semua dijual otomatis buat bayar hutang. Betul-betul miskin. Rugi sekali jadi PK berarti di game ini. Intinya kalau aku bukan pemiliknya, benda yang ku bawa tak akan bisa disita. Oh, karena ini barang pinjaman. Jadi meskipun dia mati dan item ini jatuh, item ini nggak bakal hilang. Oh, oke, gue paham sekarang. Berarti setelah mereka lawan Wozaemon, mereka tuh dapat 3 item. Mereka bertiga sama-sama dapat buku tentang Wozaemon, sama-sama dapat gelang Inventoria, sama dapat 1 item random. Kadzo dapat baterainya Kirin. Pensil gun dapat apa ini, jempitan rambut ya. Sedangkan Sunraku dapat skillnya Wozaemon. Pas sekali. Mereka bertiga yang dicari lagi. Sabar. Gimana ceritanya Sunraku bisa lari terputar begitu padahal itu lorong. Itu di atas langit loh. Sunraku terbang berarti. Wah anjir, ajaib lah. Habis. Wow, tidak terasa. Woi, kita dilatih ini si Oikatsu bikin karakter. Kayaknya gak ada di manga nih ya alasan kenapa Oikatsu pilih karakter cewek. Oikatsu hafal betul sifatnya Sunraku ya. Ketebak kali. Yaps, habis. Ya, itu tadi Shangri-La Frontier episode 21. Sebenarnya gender karakter ngaruh nggak sih? Kayak lebih ringan gitu? Nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada penjelasan apa ngaruh atau tidak. Gua rasa sih nggak. Tapi ada kok game yang cewek sama cowoknya beda. Contoh yang gua tahu tuh Demon Soul. Kalau lu pakai karakter cewek, ada armor yang nggak bisa lu pakai. Begitu juga sebaliknya. Kalau lu pakai karakter cowok, ada armor yang nggak bisa lu pakai karena itu harus dipakai sama karakter cewek. Cuma kayaknya di Shangri-La Frontier nggak ada kayak begitunya sih. Reward Weathermon, Sunraku skill karena solo. Pensil gun jepit rambut karena dekat dengan Setsuna. Kadzo karena final hit Kirin. Ya, masuk akal. Biasanya ambil char cewek buat hitboxnya lebih kecil. Gua rasa sih sama aja ya, selama bentukan tubuhnya masih sama aja gitu. Kecuali kalau karakternya dibikin lebih kurus atau lebih pendek. Menurut gua masih masuk akal sih kalau dibilang hitboxnya lebih kecil ya. Tapi kalau kayak Sunraku sama Oikatsu, gue liat bentukannya sama gitu. Kurusnya sama. Itu masing-masing mereka bertiga punya inventory atau kebagi. Jadi inventory itu cuma 1. Untuk masuk ke dalam inventory tuh butuh itu gelangnya. Jadi istilahnya tuh kayak mereka
bertiga tuh dapat kunci atau akses untuk masuk ke gudang itu, Inventoria. Dan akhirnya juga tadi reveal tuh kalau semua barang yang ada di dalam Inventoria itu membutuhkan baterai untuk bisa digunakan. Itu yang pengen gue bahas di episode kemarin soal persyaratan Wozaemon. Alasan kenapa Wozaemon tuh jadi bos mid ke late game karena ada kemungkinan proses menuju ke Wozaemon dari bos pertama sampai bos kesekian itu bakal ke reveal tuh bagaimana sih caranya ngebuat baterai itu. Tapi karena mereka malah ngalahin Wozaemon duluan sebelum ngalahin yang lain, ya udah mereka nggak tahu apa-apa soal baterai. Sunraku waktu lari memutar tembok itu hampir mirip dengan adegan Quicksilver dari X-Men saat membawa kabur Magneto. Yang bikin gue kaget tuh karena dia larinya muter gitu. Padahal di atas tidak ada apa-apa, cuma langit. Hebat ya. Akhirnya ke reveal juga bang, denda seseorang PK dan turunnya berapa level ya? Tadi turun berapa level sih? Disebut kan turun level? Kayaknya enggak deh. Cuma disebut soal itu itemnya yang hilang dan jahat banget pak. Hukumannya tuh ngeri banget loh. Meskipun item kita pinjamkan ke orang lain, item itu bakal tetap hilang juga kalau kita mati. Karena tadi tuh pakai timbangan jadi pengecualian tuh. Jahat pak. Mending jangan jadi PK sih. Rugi sekali tuh jadi PK kalau main di game kayak gitu ya. Terutama kalau lu punya item langka gitu. Bahkan item unique monster pun bisa jatuh tuh. Tadi kan dijelasin sama Pensilgon kalau brosnya tuh sama buku yang hasil drop dari Wozaemon tuh bisa jatuh kalau dia nggak taruh di timbangan. Mending jangan sih. Berarti jadi anak baik aja lah kalau main di Shangri-La Frontier. Turun ke level 60 kalau nggak salah. Kok pedang menjijikan itu tetap ada. Pedang itu kan jatuh. Cuma Sonraku nggak kasih pedang itu ke Seiger Zero. Dia malah simpan karena dia lupa ngasih Seiger Zero kan. Ya udah dia malah simpan. Hilang 40 level karena penalti utang. Bahkan tadi tuh loh, Pensilgon sendiri yang ngomong kalau 500 juta tuh nggak bisa dibayar. Orang sesultan Pensilgon loh, dia tuh ngomong kalau dia nggak bisa bayar hutang 500 juta tuh. Anjir, padahal Pensilgon nih yang sultan begitu, dia ngomong kalau nggak bisa bayar. Apalagi kalau cuma player biasa, menangis itu. Mending bikin karakter baru sih gue saranin. Sia-sia nggak sih bang Sonraku dapat armor Wozaemon? Iya bisa dibilang sih sia-sia sih karena nggak bisa dipakai. Cuma nanti ada gunanya kok di season 2. Mending bikin akun baru. Iya mending bikin akun baru kalau dapat penalti kayak gitu. Apalagi hutangnya kan di Pensilgon sendiri yang ngomong hutangnya sangat susah untuk dibayar. Ya mending bikin baru. Atau jangan-jangan nggak bisa bikin baru ya. Kalau ngikutin Overlord dijelasin tuh kalau di game Yggdrasil sekali kita bikin karakter nggak bisa diganti dan kita nggak bisa bikin karakter baru itu sudah lengket sama tubuh kita karakternya. Mungkin kayak gitu juga sistemnya kalau di Shangri-La Frontier. Kalau udah terlanjur bikin karakter nggak bisa diganti lagi, siapa tahu. Unique Boss mau dibuat farming? Enggak sih, Unique Boss bukan mau dibuat farming, tapi mereka pengen bikin Unique Boss tuh jadi target. Jadi loot drop dari Unique Boss bakal digunakan sama Pensilgon untuk bayar hutang. Makanya dia ngomong kalau dia pengen targetin Unique Boss. Bisa bikin baru. Sonraku di episode awal pas baru dapat Mark Lycagon sempat mau bikin karakter tapi nggak jadi. Oh iya kah? Gue nggak ingat tuh. Kayaknya kalau bisa bikin akun baru hukum PK-nya bisa diakalin. Bisa, tapi tuh orang berarti sangat-sangat niat jadi PK gitu. Setelah karakter turun leveling lagi, farming lagi sampai level 100 baru jadi PK lagi terus mati ulang lagi. Kalau Pensilgon bikin akun baru dia nggak punya akses ke inventory. Iya betul, karena inventory kan udah lengket ke karakternya. Ya episode ini isinya ngobrol doang, tapi setidaknya lebih menarik untuk dilihat daripada yang anu. Setidaknya masih kayak orang ngobrol gitu, tidak kayak yang bapak-bapak sama anaknya tuh yang ceritanya lagi ngobrol tapi malah presentasi sejarah. Ngerasain nggak background musik di SLF episode ini rame banget? Iya, tidak ada yang kosong. Bahkan cuma ngobrol pun tidak ada yang kosong. Asik, gue seneng. Gue sangat suka anime kayak gini nih. Kalau ngobrol ada musiknya biar tidak kosong. Gue mau bandingin lagi sama Soul of Link sih, karena kemarin gue kerasa banget tuh Soul of Link tuh banyak yang kosong loh musiknya kalau lu nonton episode kemarin. Jadi cuma ngobrol doang, tidak ada musik. Agak membosankan sih kalau dibikin kayak gitu ya. Gue sih sangat mengapresiasi anime yang suka banget ngeluarin musik gitu, biar nggak kerasa sepi aja animenya. Mau saat ngobrol atau saat apalah. Info anime kayak Overlord, ada Overlord season 2, Overlord season 3 sama Overlord season 4. Agak turun gak sih bang kualitas animasinya hari ini setelah klimaks Wozaemon kemarin? Kayaknya benar-benar dikasih rehat. Ya jelas turun bro, kan cuma ngobrol. Ini isinya cuma orang ngobrol satu episode. Jelas turun lah kalau lu bandingin sama episode yang kemarin tuh yang Wozaemon gila-gilaan lawan Sunraku. Kalau lu berharap visual gila-gilaan ya, seingat gue tuh setelah dari lawan Wozaemon sudah nggak ada lagi yang visualnya luar biasa gitu. Palingan nunggu sampai lawan Lycagon baru muncul kembali. Jadi ya mohon dimaklumi anime recap ini. Ini kan anime suka recap soalnya. So, ayo kita cek rating anime ini. Ratingnya berapa sih? Apakah masih 8? Atau malah turun lagi? Wey, 8,01. Hore, naik. Seingat gue kemarin tuh 8 pas deh. Sekarang 8,01. Yes, bisa nih 8,02 minggu depan. Frieren ngobrol doang animasinya bagus bang. Aduh, Frieren mah kalau lu bandingin sama Frieren mah semua anime busuk bro. Ternyata naik ya, bukannya turun. Padahal lawan Wozaemon udah kelar loh. Rating anime ini tuh sudah setara dengan pacing animenya, sama-sama lambat. Oh ya, tadi kita juga diliatin soal ini. Mereka bertiga lah yang diburu sama player tuh, pengen mau ditanya-tanya soal Unique Boss.
Tapi kenapa mereka menghindar ya? Bukannya kan Unique Boss-nya udah kalah ya? Harusnya sih kalau di-share informasinya nggak apa-apa kan? Wong sudah kalah gitu. Setidaknya share aja tentang bagaimana perjuangan mereka ngelawan Wozaemon. Dari sini tuh kelihatan di antara mereka bertiga, tidak ada satupun dari mereka tuh yang narsis. Mereka bukannya sombong gitu sama pencapaiannya karena berhasil ngalahin Wozaemon kan. Malah kabur gitu, tidak mau ditanya-tanya. Takut di-PK, habis itu di looting mungkin. Ah, masa sih? Orang kalau nge-PK, padahal kan kita udah dijelasin tuh kalau hukuman player PK itu besar banget. Ya kali ada orang yang masih mau PK mereka. Ya mungkin itu aja lah yang bisa kita bahas buat episode ini, tidak ada lagi. Wong coba ngobrol kan. Kayaknya next episode tuh nyeritain ini nih, si siapa namanya nih? Bianca, kakaknya Emul nih yang blacksmith. Sunraku bakal bantu dia untuk ngejalanin questnya. Ya itu aja lah. Thank you semua udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Shangri-La Frontier episode berapa ya? 22 ya. Dikit lagi nih tamat. Gimana pendapat kalian soal episode ini? Apakah obrolannya menarik? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan jadi badut-badut leveling. Terima kasih dan bye-bye guys.